Hebat apapun obat kita di Indonesia ini, tapi kalau nggak punya niat yang tulus, Betul. pasti akan berkurang. Di sini kami mensupport sekali kepada Al-Mekah untuk selalu berjuang sekuat tenaga. Saya membackup dengan kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun Anda berada. Terima kasih masih ketemu dengan kita hari ini, yaitu Pesantren Berbicara edisi ke-5. Hari ini saya sudah ditemani salah satu sahabat saya yang sangat cinta dengan pesantren dan sangat peduli dengan pesantren dan lingkungan-lingkungan yang ada di dalam wilayah maupun di Jawa Barat dan di Indonesia. Sahabat-sahabat Al-Mekah, hari ini saya kepengen mengundang beliau. Dari kemarin saya sudah pengen menelpon beliau untuk berbicara mengenai program Pesantren Berbicara. Bagaimana caranya supaya bisa saya undang di podcastnya Al-Mekah Foundation untuk kita cinikan di TV Al-Mekah kita nanti di channel kita sendiri. Nah, jadi hari ini teman-teman semuanya saya ingin mengangkat mengenai Pesantren Berbicara, bagaimana mengedukasi untuk kesehatan para pimpinan pondok pesantren dan para santri terhadap kesehatan, dan kebetulan saat ini kan lagi dilanda masalah COVID-19. Tetapi kita akan berbicara kepada Kang Medi untuk supaya bisa mengetahui tentang kesehatan. Assalamualaikum Pak Nedi. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Nedi. Siap. Terima kasih sudah mau hadir di undangan kami, yaitu Al-Mekah Foundation yang punya program yaitu Pesantren Berbicara. Alhamdulillah. Kami sudah berjalan ya untuk program ini, tetapi kami perlu sesuatu yang ingin supaya teman-teman dan sahabat-sahabat Al-Mekah yang ada di Jawa Barat maupun di kabupaten maupun di wilayah lain mengetahui gitu loh. Konsepnya Al-Mekah Foundation ini kan punya program. Jadi programnya itu ada program tentang masalah kesehatan, sosial, kemudian edukasi tentang masalah manajemen pondok pesantren, kemudian advokasi dan lain-lainnya. Nah, kebetulan kan waktu pada saat kita silaturahim dulu, nah salah satunya saya tergugah pada saat saya mengirim obat kepada ibu saya ke Medan. Dan kenapa ini nggak saya informasikan di program Pesantren Berbicara. Jadi ada beberapa pertanyaan dari kami yang ingin kita ngobrol santai kepada Pak Nedi. Mungkin Pak Nedi bisa menyapa teman-teman dulu di Al-Mekah ini. Silakan Pak. Tidak kenal maka tak sayang. Siap. Maka untuk itu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat semua, rekan-rekan di TV Al-Mekah, Ya. begitu. Ya. Ya, baik. Jadi begini, Pak Ustadz Kiki, Ya. betul. Jadi kita pertemuan beberapa kali ke belakang itu mengagendakan, alhamdulillah pada saat ini Allah beri kesempatan untuk kita. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat sekali untuk rekan-rekan kita di seluruh Nusantara ya, terutama. Betul. Baik. Dan di sini di bidang kesehatan. Ya. Nah, di sini begini Pak Ustadz Kiki, moto kita pada dasarnya seperti saya sampaikan dulu, untuk keberadaan saya ingin menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Dimanapun saya berada, untuk itu bisa bermanfaat terhadap manusia atau siapapun yang ada di sekitar kami. Amin. Nah, di sini seperti yang telah kami sampaikan, jadi dari segi kesehatan, kami di sini ada kebetulan abang saya sendiri, yaitu Bang Yudi sebagai owner dan pemilik pabrik herbal, dan sungguh luar biasa pengalaman kami sehingga kami berani berbicara, kami berani menyampaikan dan menyuguhkan bahwasannya produk herbal ini sudah teruji, baik itu dari BPOM maupun uji klinis dan juga
uji praktek ya. Dalam arti uji praktek di sini langsung kepada pasien. Dan hasilnya alhamdulillahirabbil alamin. Karena di sini juga ada sebutan yang saya susah sampaikan. Di sini kan ramuan Tiongkok dari Cina, Pak ya, Tiongkok kuno. Di sini yang artinya itu adalah herbal untuk menyembuhkan segala penyakit dari Yang Maha Kuasa, Pak. Nah, di sini cara kerjanya yaitu kalau untuk yang corona ini, Pak ya, karena ini ada beberapa produk, Pak, baik ini untuk yang dijual maupun dan juga untuk bakti sosial, Pak. Nah, mungkin satu persatu saya sampaikan di sini super adaptogenik ini tidak lain tidak kurang kesempatan saat ini yang mana dalam situasi pandemi ini inilah yang sangat digunakan atau dibutuhkan. Tapi gini, Kang Nedi, sebelum kita masuk menjelasin masalah produk, Baik. saya kepengen cerita santai dengan Kang Nedi. Ya. Sebenarnya udah mulai kapan sih tertarik dengan dunia kesehatan, Kang? Alhamdulillah sebenarnya sudah lama karena dengan kita sehat kita bermanfaat dan bisa berbuat. Bagaimana kita bisa berbuat kalau kita tidak sehat, begitu Pak Ustaz Kiki, ya kan? Nah, sehingga kita sehat dulu, kita sehat sehingga kita banyak bisa berbuat. Nah, inilah pengalaman-pengalaman nanti akan saya sampaikan. Apa sih ini super adaptogenik? Apakah ini Nutrigol dan ini juga daun teratai ini? Gitu, Pak Kiki. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi saya berteman sama Mas Nedi ini atau kami sebut dengan orang tua ya. Kalau dalam perkumpulan beliau paling tua di antara kami gitu loh. Nah, jadi saya tertarik dengan beliau bahwasannya dunia kesehatan atau dunia tentang masalah kemanusiaan ini sungguh tebal gitu loh terhadap apa yang beliau selalu sampaikan kepada kita gitu semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi Kang mulainya kapan sih? Tahun kapan sih ya mulainya atau dapat anugerah mau bergelut di dunia kesehatan gitu kan jarang-jarang. Saat ini orang itu malah berpikir harus menjadi bisnis pengusaha begini segala macam gitu kan. Nah, kenapa Kang Nedi tuh mau berjibaku dengan Pak Rudi? Pak Rudi ya namanya ya. Bang Yudi. Mas Yudi, ya. Bang Yudi mau menyumbangsikan tentang dunia kesehatan ini gitu. Mulai kapan sih? Jadi perjalanannya panjang. Singkat kata di bulan Januari yaitu Pak Ustaz Kiki saya dipertemukan dengan abang saya itu. Karena saya anggap pertemuan sebentar tapi membawa arti yang luas. Seperti kita sudah kenal lama. Membawa latar belakang masing-masing. Kemudian kami mengobrol dari hati ke hati sehingga muncullah ide ataupun kata-kata. Gini. Beliau memanggil sayanya masih Pak ya. Padahal beliau itu kakak saya. Dia menganggap adik saya. Begini, Pak Nedi. Dulu saya omset besar dari herbal ini. Akan tetapi sekarang saya punya tujuan lain. Dulu bagaimana sebesar-besarnya omset itu masuk kepada perusahaan. Akan tetapi untuk sekarang ini dengan situasi pandemi COVID juga seperti ini dan juga perekonomian masyarakat yang seperti ini, Pak Ustaz, beliau sampaikan kepada saya bahwasanya Pak Nedi, bagaimana kita mencari orang sebanyak-banyaknya untuk sembuh dari penyakit. Nah itu Pak, moto beliau dan juga kebetulan beliau sampaikan dan ini juga Pak Nedi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk yang tidak mampu, apakah tidak bisa mengonsumsi obat ini karena dengan harga ya Pak ya. Nah, untuk itu yang tidak mampu kita wajib bantu dengan gratis. Amin. Nah disitulah. Jadi gini, dari 4 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Mas Nedi, jadi sebenarnya saya pernah bilang juga dulu kepada para pendiri pesantren, yaitu para pemimpin pondok pesantren. Saya sempat bicara sama beberapa pesantren, kalau bisa dikolaborasikan tentang masalah niat untuk supaya kita sehat. Jadi pesantren sehat itu adalah pesantren yang luar biasa gitu kan. Nah, nanti kita bikin program pesantren sehat, Pak Nedi adalah sebagai motorisnya kami. Jadi masuk ke pesantren tentang bagaimana mengedukasi terhadap penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan baik ringan mau sedang maupun yang berat terhadap obat ini nantinya. Tetapi tujuannya adalah sehebat apapun obat kita
di Indonesia ini, tapi kalau nggak punya niat yang tulus, Betul. pasti akan berkurang. Betul. Tapi dengan apapun ceritanya, dengan niat yang tulus, Ya. dengan niat Pak Nedi mau bergerilya ke seluruh wilayah yang ada, manusia yang ada di sekarang ini, yang mau sakit, yang mau lagi tidak sakit pun tetap akan dibantu, ditolong. Baik. Nah, kemudian begini Pak Nedi, Ya. saya melihat Pak Nedi itu selalu menyampaikan kepada kami, terutama kepada saya, bisa nggak sih dikategorikan supaya pesantren ini dapat informasi, Ya. menghindari hal-hal yang mereka sudah terima gitu ya. Contohnya sakit gula sedang atau stroke sedang, atau sakit ibaratnya mulai ada kista atau apa. Kan banyak juga guru pengajar yang di tempat kita ini juga masih ya umur 30 tahun ke bawah, dan ada juga yang udah 35 ke atas gitu. Nah, kira-kira kiatnya untuk menghindari hal-hal seperti itu seperti apa sih, Kang? Baik. Jadi begini Pak Ustadz Kiki, yang membuat panggilan hati saya yang sudah sampaikan oleh Pak Ustadz Kiki kepada saya waktu beberapa kita ketemu kemarin, disitulah saya ingin berbagi dengan pengalaman yang ada. Juga kebetulan Allah berikan kesempatan kepada saya dengan kenal dengan Bang Yudi sebagai owner dari Herbal ini semua, dan niatan baik juga Bang Yudi, juga kita semua tentunya Pak Ustadz Kiki, karena silaturahim inilah membawa semua itu jalan menjadi sampai kepada rekan-rekan kita yang ada di pesantren. Nah, di sini tentunya Pak Ustadz Kiki, pengajar-pengajar pesantren adalah pahlawan kita. Betul. Di mana harapan kita bangsa dan negara ke depan, kita butuhkan bibit-bibit calon pemimpin yang sudah digembleng di pesantren. Nah, tentunya kita perlu perhatikan juga sebagai pengajar atau pendidik ya. Disinilah panggilan hati kita sampaikan apa-apa yang kita bisa perbuat untuk positif untuk saudara-saudara kita. Nah, inilah Pak, sehingga apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Ustadz Kiki, bagaimana cara menanggulangi. Nah, tentunya yang paling utama adalah satu, pola hidup. Ya. Kita pola hidup di sini yang paling kita syukuri adalah apa? Kesempatan yang harus selalu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan apa? Kita dari mulai pola hidup di sini, jaga kesehatan dari mulai pola makan, olahraga di sini, apa saja yang diperbuat harus berkeringat. Nah, selebihnya inilah Herbal yang bisa ketika kita sibuk, tidak sempat olahraga, tidak sempat berbuat, di sini sebagai balancing. Oh, jadi ini pembantu bagi orang yang tidak, contohnya begini. Pengajar itu kan dari mulai pagi, terkadang yasinan itu bisa sampai dengan habis sholat isya. Betul. Jadi dari pagi sholat subuh, kemudian saya beberapa kali tidur di pesantren sudah Asmaul Husna itu dibaca terus ya, kita itu udah dibaca terus. Nah, jadi pada saat subuh terus mau menjelang ke duha itu terus langsung ke zuhur, kemudian sampai lagi ke asar sampai lagi ke maghrib sampai ke isya dan seterusnya. Betul. Terkadang ada zikir akbar, kadang-kadang mereka istighosah segala macam. Memang para pengurus pimpinan pondok pesantren memang nggak sempat yang namanya kenal sepedaan apa segala, cuman mereka mengimbanginya bersawah. Kalau pada saat hari-hari yang ada yang kurang, umpamanya lagi nggak ngajar. Nah, jadi dengan bunga teratai ini tadi, inilah sebagai suplemen atau tambahan untuk supaya yang nggak sempat untuk berolahraga. Nah, fungsinya untuk apa, Kang? Nah, begini, Pak Ustadz Kiki. Kita kalau yang kita bahas mana dulu nih? Mau yang arah kanker? Tadi kan waktu pada saat Mas Nedi bilang udah nggak tempat olahraga, nggak ini segala macam. Ini obat yang bisa untuk membantu kita. Biar supaya bisa mungkin Kang Nedi yang lebih paham recovery gitu. Tadi ya, Pak ya. Baik. Tadi. Jadi gini, Pak. Ini punya fungsi masing-masing. Dari ujung ini adalah daun teratai CS ya, Pak ya. Lebih mudah dikenal dan bisa dipegang kan? Baik. Nanti bisa ini menengah dilihatkan sama teman-teman. Ini menengah ke bawah ya. Kenapa saya sebut menengah ke bawah? Jadi saya perlu sampaikan juga ini harga ya, Pak ya, tentunya. Karena apa? Ini memang subsidi silang, Pak. Untuk yang gratis, nah dari sinilah untuk yang mampu tentunya pasti beli ya, Pak ya. Nah, di sini daun teratai. Nah,
fungsinya adalah ini dari mulai hal yang terkecil, ibu-ibu biasanya Bapak. Di sini ibu-ibu ini dari mulai miom, kista, terus kanker rahim, kanker mulut rahim, kelenjar getah bening, kebetulan tiroid atau gondok. Ini di sini semua. Bisa. Kemarin beberapa sumber yang mungkin nanti ke depan kalau bila mana ingin kepastian atau bagaimana sih pengalaman yang real gitu ya, itu ada di kami. Jadi untuk yang hijau ini namanya adalah suplemen untuk namanya tetap bunga teratai. Daun teratai. Ya, daun teratai TS. Ya. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Oke. Ya, Untuk menjaga stamina. Harusnya tadi mengarah ke kencing manis atau gula segala macam, ini bisa dicegah. Bisa dicegah. Nah, kalau untuk berbicara kencing manis nanti beda lagi. Oh, ini beda. Tapi ini stamina beda. Ya. Siap, stamina termasuk imunitas. Yang kemarin corona pun kami kasih ini, alhamdulillah. Ya. Jadi teman-teman Al-Mekah semuanya, sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun engkau berada, yang selama ini selalu membantu kita, ini ada yang informasi yang sangat penting, terutama buat para pengurus pesantren yang ada di wilayah Cikalong, Culamega, Cikatomas, Garut, kemudian Cianjur. Tunggu kami datang dan kami selalu akan membawa ini dengan Pak Medi. Apabila ada teman-teman yang sakit di keluarganya, tolong segera hubungin sekretariat Al-Mekah dan pasti akan Pak Nedi yang akan langsung menangani untuk hal seperti ini. Insya Allah ya. Nah, jadi ini untuk mengangkut metabolisme. Nah, kalau misal seandainya ini kan kami ini pesantren ini, mohon maaf ini Pak Nedi banyak ya, untuk mau beli beras santri aja juga nggak ada ini gitu loh kan. Nah, jadi selalu saja saya ditanya, Ustaz Kiki gimana kabar kumaha damang? Iya. Sakit naon, saya bilang begitu ya. Ini kaki lemes, ini segala macam, udah 2 bulan nggak ngajar begini segala macam. Ayo Pak, kita kasih obat atau apa segala macam. Aduh, kata mah kalau dibilang mau beli obat, kemudian dapur umum santri juga belum bisa terurusin gitu. Karena memang COVID ini nggak ada orang yang menjangkau ke sana gitu loh. Nah, sehingga saya tuh terpikir kemarin saya ngomong sama Del selaku sekretariat harian, Del saya pokoknya harus telepon Pak Nedi. Saya mau bikin program yaitu pesantren sehat yang dipimpin langsung oleh Pak Nedi gitu loh. Jadi podcast ini juga akan bisa diikuti oleh Pak Nedi. Pak Nedi bisa berbicara tentang kesehatan kepada pondok pesantren. Jadi nanti Pak Nedi yang akan mengedukasi kegiatan tersebut. Kita Al-Mekah TV akan mengesut itu untuk mengambil program tersebut. Nama programnya adalah Pesantren Sehat. Nah, Pesantren Sehat ini kan kalau kami Al-Mekah kan bukan dokter gitu ya. Kami hanya sebagai penjembatani, sehingga maka kami undang Pak Nedi kan udah sama pabrikan, owner tuh sudah kenal gitu loh. Tolonglah kami pesantren di teman-teman ini kita minta nih sama Pak Nedi biar supaya bisa kita tuh dibantu. Mudah-mudahan. Nah, jadi untuk sedikit saja kira-kira nih kalau ada yang terdekat gitu ya, 4 pesantren butuh berapa biayanya gitu. Jadi begini Pak Ustadz Kiki ya. Kami perlu sampaikan jadi produk ini yang kemarin sudah kami lakukan kepada pasien ya kan, yang sudah semangatnya ibu-ibu luar biasa terpuruk Pak, karena Pak sudah stadium sekian dan vonis dokter harus dilakukan operasi. Miumnya sudah 4,5 cm. Nah, kemudian di saat kegalauan itu suaminya kebetulan kawan saya ketemu ketika kami kasih ini berapa untuk ini, saat ini kebetulan ada event untuk sosial, kami berikan 3 pak ini Pak. Ini isi 60 kapsul. Jadi bentuk ininya kapsul Pak Ustaz. Ya, kami berikan 3 pak ini, kemudian dikonsumsi. Nah, dikonsumsi berhubung di situ pasien sudah positif miom, akhirnya kami sarankan untuk 3 kali 3. Begitu diminum terus sampai berlarut dan habis 3 itu masih penasaran dan masih takut karena kan sudah dijadwalkan operasi. Kemudian pindahlah di rumah sakit karena kalau datang ke rumah sakit yang kebetulan rumah sakit Dustira ya di Cimahi, kemudian pindah di rumah sakit di Babat. Nah, disitulah dilakukan
cek USG dan hasilnya luar biasa Pak Ustaz. Subhanallah. Sampai sujud syukur dan menangis haru terima kasih kepada Allah, syariatnya daun terate ini miumnya dinyatakan nol, tidak ada dan bersih gitu Pak. Jadi kira-kira biar supaya para pengurus pesantren ini bisa sehat gitu ya. Nah, nggak kira-kira kan biayanya nih. Terus dong kita dikasih tahu gitu. Teman-teman Insya Allah, ya, insya Allah terjangkau Pak Ustaz. Insya Allah terjangkau ya. Terjangkau, siap. Iya. Dan di sini nanti insya Allah dari kami kita juga tahu Pak Ustaz apa yang kita perbuat dan kita sampaikan. Kalaupun tidak mungkin itu untuk membeli atau membayar, tentunya kita bantu juga. Ya, jadi gini. Ya. Saya udah tanya langsung dengan Pak Nedi. Ya. Insya Allah ada terjangkau Ya. dan Pak Nedi siap juga dipanggil kalau Siap. memang diperlukan. Nanti kita akan dengan programnya. Ya. Nah kemudian gini Pak, misalnya nih Pak, Ya. kalau seandainya kan wilayah-wilayah kita ini kan wilayah terluar, Ya. ibaratnya yang nggak terjangkau lah tipe C. Gitu. Ya. Nah kalau misalnya kita kumpulkan nanti teman-teman yang memang mau diedukasi seperti ini, kira-kira Pak ini siap nggak kira-kira? Insya Allah kami siap Alhamdulillah. fasilitasi. Ya, Siap. Nah kalau misalnya kan tadi kita sudah masuk ke warna hijau. Ya. Nah kalau misalnya ada nggak bisa dijelaskan di antara 3 produk ini Ya. untuk yang lebih berat yang mana? Jadi begini, ini punya tugas masing-masing. Tapi untuk yang ujung ini dengan ini insya Allah bersama. Tapi untuk yang tengah ini Pak, ini spesialis untuk diabetes. Oh. Nah, sedangkan diabetes ini yang perlu diketahui oleh Pak Ustadz Kiki adalahnya kalau di dalam rumpun penyakit ini mbahnya penyakit Pak ya. Oh. Jadi induk daripada penyakit adalah diabetes. Okay. Biasanya diabetes itu akan efek dan dampaknya bisa ke ginjal, bisa ke pankreas, kadang-kadang ada yang ke seluruhnya. Karena disitulah diabetes, insya Allah dengan Nutrigold D, maaf. Nah, kembali ini Nutrigold D ini, semua permasalahan diabetes akan terjawab dengan izin Allah. Nah, ini bedanya apa untuk kotak dan botol? Ini kenapa kok ada perbedaannya? Ini Ya. yang dus, kemudian ini yang botol, cup ini. Betul. Nah ini gimana perbedaannya? Kalau untuk dus itulah untuk market, untuk dipasarkan, dan untuk yang botol adalah untuk bantuan sosial. Betul. Jadi gini, satu tablet atau satu dus ini yang untuk dikomersilkan, yang untuk dijual. Nah ini isinya berapa ya? Isinya 60 kapsul. 60 kapsul. Sama seperti ini juga, yang botolan ini juga 60 kapsul. 60 kapsul. Coba disampaikan 60 kapsul ini untuk penyembuhan berapa lama? Nah, jadi begini, kita lihat diagnosis dari penyakitnya. Contoh gula basah atau gula kering. Nah, kalau gula basah biasanya ada luka-luka. Nah, di situ untuk yang Nutrigold ini, maaf Pak Ustaz, yang kotak. Ya. Jadi Nutrigold ini kapsulnya kita konsumsi atau diminum. Untuk pasien yang agak berat itu bisa sampai 5 kapsul. Dan jangan takut, ini adalah herbal 100% Bapak, tidak ada efek samping. Sudah uji Jadi klinis. satu hari, Ya. ini isi 60, Isi satu 60. hari diminum 3. Jadi kalau stadiumnya agak berat, Anggaplah kita bilang ini yang sudah mulai sudah membusuk parah, lah. sudah membusuk. Ya, sudah Itu membusuk. 5 kali 3. 5 kali 3. Ya, jadi 5 pagi, 15 kapsul. 15 kapsul. 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Sehingga 15 kapsul satu hari. Tetap sehabis makan atau sebelum makan? Bebas. Bebas. Karena ini herbal, jadi bebas. Terus untuk di lokasi lukanya, Pak Ustaz, itu kapsul diambil, kemudian dibuka, lukanya dibersihkan dulu pakai kapas yang higienis, kemudian dibersihkan, produk atau kapsul tersebut dibuka, lalu ditaburkanlah kepada yang luka, yang terbuka tadi.
Nah, Iya, betul. iya, Nah, iya, iya. disitulah nanti Iya. sama pagi dan sore untuk Oke. penaburannya. Oke, tapi tidak mengurangi yang makan 5 sehari Oh tadi. iya betul, tidak. Itu 5 tetap. Jadi tetap makan yang 5. Ya, Kemudian itu ditaburkan tetap seperti yang lukanya. pagi, siang, sama Iya. malam. Kalau untuk luka cukup 2 kali cukup aja. 2 kali saja. Pagi dan sama malam. Ya, Oh, betul. jadi dan itu tidak boleh dibungkus. Oh jangan dibungkus. Kalau Nah, sudah tetap ditabur buka. itu tetap bisa ini kan. Iya, jadi terbuka aja. Jadi dengan serbuk itu sudah insya Allah Oh, jadi ini pengobatan luar dalam dong. luar dalam dan Oh, hanya satu iya, obat, iya. tidak perlu obat yang lain. Iya, iya. Ya. Berarti kalau misalnya Ya. untuk yang berat tadi pakai Nutrigol, yang D. Jadi betul, Nutrigol D ini Nutrigol ini bisa untuk- dimakan 5 kapsul Ya. dalam satu dalam Sekali. Sekali. Berarti kalau misalnya 3 Untuk- kali kan dari pagi 15. malam 15. Iya, Itu pengobatan dalam. iya, Dan di luarnya itu bisa pakai ditaburkan atau dioleskan setelah dibersihkan oleh kapas. betul sekali. Pak. Oke, Betul oke. sekali. Nah ini Ya. di sini sudah banyak sekali yang sembuh, Ya. baik itu di Ambon, saudara-saudara Oke. kita. Oh, sampai ke Ambon. Betul, di Oke. Jember, Jawa Timur, Oke. di Jawa Tengah, terus kemarin di Medan sedang pengobatan kita pantau orang yang tidak mampu, insya Allah kita bantu dengan gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kalau untuk cerita berat, Iya, kira-kira memang ini kakek moyangnya untuk yang namanya gula. iya. Nggak bisa dicampur dengan penyakit lain ya, atau dia mungkin stroke atau apa. Nah, kalau masalah penyakit lain itu adalah kuasa Allah. Iya, maksud Tapi saya sebenarnya lebih kan spesifik komplikasi itu Ya. kan terkadang dari mulai gula orang Ya. bisa stroke. ke yang lain-lain, Ah, jantung. biasanya tuh kalau misalnya gulanya digenjot, otomatis yang lain akan ikut berkurang atau enggak? Baik, jadi gini Pak Ustadz, pada dasarnya di herbal kami ini dari daun terate ini sama, kita dari bawah naungan PT Daun Terate, baik produk Nutrigol maupun daun terate CS ini, Bapak. Jadi di sini kelebihannya dari selain untuk gula, dia juga sama di dalamnya memperbaiki metabolisme tubuh, Oh, sehingga tetap ada itu ya? ya sel-sel di dalam tubuh kita ini diperbaiki, recovery. Nah, sehingga insya Allah penyakit-penyakit lain juga berangsur-angsur untuk membaik. Oh, Baik. ya. Jadi ini khusus buat gula. Iya. Yang ini buat Nah, apa? ini super adaptogenik. Jadi di sini super, memang ini hampir sama dengan Oke. daun terate CS Ini adiknya loh ya? Iya, betul. Ini adiknya. Ini lebih dicenderung, ini Oke. kita pasarkan kepada menengah ke bawah, Pak Oke, Ustadz. oke. Kalau ini menengah ke atas, karena juga harganya tadi, Oke. insya Allah terjangkau juga. Nah, Betul, betul. di sini ini sama. Hmm. Ini pada dasarnya ini adalah super adaptogenik. Ini adalah untuk imunitas. Oke. Untuk saat ini bagi sahabat-sahabat kami di pesantren, Oke. kita perlu namanya ikhtiar untuk bagaimana imunitas kita ini membaik. Inilah jawabannya. Tapi pun dengan ini juga cukup dan ini semakin Mbak, Cukup. karena komposisinya ini memang dibuat Oke. lebih dari itu. Lebih dari Karena ya harganya tadi itu. Siap. Tapi insya Allah ini pun juga Ya. sudah baik. Pak Ustadz. Jadi saya tuh gini, kalau harian hilang, ini Iya. kayak teman-teman gitu. Iya. Nggak usah ikutin Pak Kiki gitu. Karena apa? Dia vitaminnya kuat gitu Iya. ya. Saya kuat vitamin. Iya. Mereka vitaminnya 15.000, kalau saya katanya 500.000. Iya. Jadi saya bilang sebenarnya bukan perkara masalah vitamin. Itu semua karena hati. Betul. Hati itu yang mendorong hati kita ini supaya jangan ada penyakit. Amin. Imun tubuh kan kalau kita kesenangan dan kita ikhlas semuanya pasti nggak akan ada. Betul. Iya. Tetapi di balik kesehatan itu juga butuh nutrisi. Betul. Nutrisi itu kan asupan. Makanya Iya. kita ini kan sekarang juga, waduh, Iya. nggak usah Betul. kita bilang lah. Iya. Iya. Tetapi kan harus dibalancekan gitu, Iya. dengan ikhtiar dan kita juga minum suplemen yang betul-betul bisa dijangkau dan betul-betul berkhasiat kan begitu. Iya. Nah, ini gini Pak, saya juga dengar katanya Pak Hamid ini juga bisa memberikan siraman rohani di dalam apa ya, kekebalan dalam arti kata ada sifat-sifat kesehatan lain yang bisa mengganggu dari pihak luar. Itu seperti apa sih sebenarnya, apa yang bisa diceritain sama teman-teman Mekah sedikit gitu. Oh, baik. Jadi kan ada set fisik nih, ini kan
sehatnya ini kan menggunakan medis. Nah, kalau saya non medis. karena ini kan ini udah untuk yang muda-mudi bisa pakai ini, ya. Muda-mudi pesantren bisa pakai ini dan sangat terjangkau. Dan kemudian saudara-saudara kita yang betul-betul kakek moyangnya diabetes bisa selesai. Dan nanti kita akan kasihkan slideshow setiap kali tayangan pesantren berbicara itu pasti akan kita tayangkan nantinya ke YouTube, channel YouTube kita. Dan ini lebih untuk memulihkan semuanya. Jadi naik kelasnya di posisi ini. Jadi harga juga pasti akan terjangkau. Betul. Nah, kanker Pak Ustaz tadi belum saya sampaikan. Kanker, tumor, segala macam. Insya Allah. Tetap ini 5 juga sekali. 5 sekali. Iya, kalau stadiumnya tadi tinggi ada 5, tapi kalau sedang 3. Oh. Iya. Ya. Di situ. Iya. Jadi intinya adalah teman-teman semuanya, saya berharap kita bisa sehat selalu. Dan pikiran kita tetap sehat, hati kita juga tetap sehat dan dibarengi dengan medisnya seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke tadi saya pengen dengar juga nih supaya teman-teman secara batiniah, fisiknya ini kan otomatis harus berimbang lah dengan medisnya, gitu kan? Kalau ini kan dari dalam organ udah sehat, tapi kalau ditambah dengan alat tadi jadi saya tuh pernah pernah merasakan aura saya sekarang itu tambah pede gitu. Jadi biar supaya teman-teman bisa. Jadi begini, pada dasarnya Pak Ustadz Kiki itu memang pengalaman pribadi saya panjang kalau diceritain di sini. Mungkin nanti suatu saat, insya Allah dengan para sahabat Al-Mekah, insya Allah kita bisa atur nanti waktunya. Tapi sebagai singkatnya saja nanti. Jadi begini, pada dasarnya Allah sudah menciptakan dan sudah menyediakan semua itu. Ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Tergantung bagaimana manusianya untuk mau mempelajari kan gitu. Ketika kita minta maha guru kita Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beliau akan beri. Nah, disesuaikan dengan zamannya. Nah, di saat sekarang ketika zaman sudah modern, main medsos, main cepat, Allah pun sama. Allah pun kasih kemudahan kepada umatnya dengan ilmu atau istilahnya yang disebut juga karomah laduni yang juga super cepat bisa didapat oleh semua rekan-rekan dari sahabat Al-Mekah. Jadi dengan sendirinya Pak Ustadz di dalamnya itu terkandung itulah sudah defend perlindungan baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Jadi sebenarnya kembali lagi medis itu juga bisa kelihatan bisa tidak kelihatan. Betul. Tetapi bagaimana kita meyakininya. Tapi saya yakin di hati yang tulus dan di hati yang bersih, insya Allah pasti akan terjadi seperti itu. Jadi kami tuh selalu gini. Saya pernah bilang sama teman-teman. Saya kemarin ketemu sama Pak Nedi, saya bilang sama teman-teman. Kita nih punya butuh satu agenda. Kalau kita nggak bisa beli yang medisnya, kenapa kita nggak ambil yang batiniah? Batiniah itu kan kesehatan secara fisik, dan itu tidak berat lah, dan menyambung silaturahim lagi kembali yang disampaikan oleh Pak Nedi tadi. Jadi saya berpikir begini, kalau memang seandainya itu pun nanti bisa dibarengin, otomatis kan jasmani dan rohani tambah sehat. Betul. Nah, jadi bukan masalah ketidakpercayaan, ini kalau masalah laduni, gitu. Semua itu kita masalah fisik kan, kesehatan dan kekuatan batin dan usaha lahir dan batin. Ya kan kalau misalnya pun juga sama kayak ini, kalau kita juga udah makan ini terus kita nggak disiplin, jangan salahkan obatnya gitu, karena kita tidak disiplin gitu. Karena sugesti itu. Betul, Pak Ustadz ini sugesti itu. Saya selalu melakukan sugesti. Jadi kalau saya misalnya gini, waktu saya ketemu sama Mas Nedi, saya di rumahnya sahabat kita, silaturahim dan akhirnya penuh dengan silaturahim. Akhirnya apa? Ya saya merasakan aura itu kan berpancar dari seorang itu. Tidak mungkin sepanjang-panjang orang itu akan melihat itu secara sekasat mata, ya kan? Jadi kalau misalnya semua orang kita bisa judge
ini orang baik, ini orang ini kan nggak baik. Biar aja Allah alam bisawab yang bisa menentukan. Kalau Allah mau katakan kau akan ketemu dengan si A dan kita akan datang dengan si B, maka otomatis semua bisa berjalan. Makanya saya sampailah ketemu sama Mas Teddy dan akhirnya silaturahmi ini berjalan dengan baik dan kami selalu didukung. Amin. Gitu. Nah ini yang saya selalu mau minta support gitu ya. Ngapain sih mesti jauh-jauh dulu ke orang-orang lain sementara di sini ada keluarga saya gitu. Nah, makanya bukan kami ini juga bercengeng atau menangis gitu meratapi, tapi kami butuh support kan. Jadi dalam bentuk apapun. Karena sekarang ini kami hanya punya tim beberapa orang saja. Kami mau capek dan kami mau turun ke lapangan dan kami mau menyerahkan ini langsung. Dan kami tidak punya kepentingan apapun asalkan pondok pesantren bisa berjalan. Iya, lillah. Sama karena kami bijak. Iya. Saya masih ingat juga teman-teman diantarin ibu saya juga sakit gula. Dan sekarang lagi proses. Dan saya bersyukur alhamdulillah ibu saya bilang jantungnya nggak ada masalah. Amin. Dan mulai agak sedikit udah kering. Amin. Saya juga agak sedikit megah gitu. Dan alhamdulillah, saya bilang sama ibu saya jangan pikirkan biaya karena ini amanah dari Kang Edi dan saya tidak membelinya dan dititipkan oleh-oleh dari beliau. Saya bilang, oh iya makasih. Dan ibu saya tahu takut saya belanjanya mahal, obatnya segala macam gitu. Orang tua saya nggak seperti itu. Saya bilang, mak, saya bilang begitu udah. Karena saya tidak ada bisa ke sana, obat ini sampai, anggaplah saya itu pulang hijrah ke rumah gitu. Saya bilang sama adik saya dikasih tahu ke emak makan 5. Saya bilang begitu terus ditaburkan. Dan alhamdulillah saat ini terima kasih Pak Edi. Ini sebagai testimoni saya buat Nutri namanya Nutri Gold D yang dikasih ke saya. Dan alhamdulillah saya dikasih sama Pak Edi untuk kesehatan tersebut. Nah, ini penutup nih. Siap. Kan saya butuh satu kritik dan saran dan doa dari Pak Edi. Pesantren berbicara ini, kami Al-Makkah Foundation butuh bimbingan. Amin. Apa sih statement dari Kang Edi terhadap Al-Makkah Foundation? Dengan apa yang kami lakukan saat ini, kira-kira apa masukan untuk kami? Ya supaya teman-teman Al-Makkah juga bisa mendengarkannya dari sosok seorang Pak Edi. Baik. Jadi begini. Sepintas saja sudah saya bisa jabarkan bagaimana sih Al-Makkah ini berbuat terhadap pesantren yang notabene dulu tuh pesantren tuh hanya orang tertentu sedangkan di era modern ini orang selalu ke arah medsos ya kan, sehingga dengan adanya Al-Makkah ini alhamdulillah sepintas dan saya sudah ketahui bahwasanya informasi-informasi kegiatan-kegiatan di pesantren bisa dipublikasikan, pun demikian dari dunia luar pun bisa masuk ke pesantren, sehingga di situ ada berkesinambungan. Nah, di sini kami mensupport sekali kepada Al-Makkah untuk selalu berjuang sekuat tenaga. Saya membackup dengan kesehatannya, ya kan? Di situ mudah-mudahan kita bersinergi sama-sama niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bermanfaat sesuai tadi yang sampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sekarang ini lupa nih tadi ada yang kelewat. Saya mau tanya boleh ya? Satu lagi, saya terima kasih support dari Kang Edi untuk Al-Makkah Foundation dimanapun engkau berada, sahabat-sahabatku, para guruku, semuanya teman-teman pemimpin pondok pesantren. Saya mau pakai tanya tadi lupa gitu, lupa sekali. Kang, sehari-harinya ngapain sih? Ya supaya teman-teman tahu. Jadi begini. Ini gak apa-apa ya. Langsung berbicara tuh suka kadang-kadang pengen tahu narasumbernya atau sahabatnya sendiri sehari-harinya ngapain. Jadi gini Pak, saya itu dimanapun berada di situ bisa bersimbiosis mutualisme. Orang bingung. Jadi sampai ada yang berbicara begini, Pak Edi itu sebenarnya tentara atau pebisnis. Ada juga Pak Edi itu tabib atau tentara, gitu ya. Jadi begini Pak Ustadz, saya alhamdulillah dibesarkan oleh ibu saya, bapak saya di Kediri, Jawa Timur. Terusin Pak, kami pengen dengar gitu. Baik, di Jawa Timur, kemudian saya disekolahkan dan kebetulan saat itu
cari kerjaan kan segala macam ya Pak ya. Saya mendaftar di TNI Angkatan Udara dan alhamdulillah saya dilantik pada Desember 1992 Pak. 92 masuk Iya. Angkatan Udara. Iya. Dilantik Betul. 1992. 92. Nah, Oke. kebetulan saya sekolah dan 93 masuk di Bandung. Oke. Jadi alhamdulillah Oke. saya asli Jawa Timur. Oke. Kemudian tahun 99 saya nikah dapat orang Jawa Tengah, Oke. Kebumen. Oke. Anak saya lahir semua di Jawa Barat. Oke. Jadi saya ini orang Jawa Tulen. Bapaknya Jawa Timur, ibunya Jawa Tengah, anaknya Jawa Barat. Jadi komplit Oke, Pak. oke. Ya, Terus? begitu. Jadi saya memang di TNI alhamdulillah masih aktif ya, Pak. Tapi nurani saya ini memang saya tidak bisa diam di komplek. Oke. Setiap sore pulang kantor saya di mana saja. Kebetulan saya anak motor juga ini Pak. Ada 40 plus ini Oke. di Iya, Badermoon. iya, iya. Nah, di sini kalangan orang umur yang udah dewasa, kami berbuat banyak di situ Pak Ustadz. Kita menyentuh teman-teman yang membutuhkan. Siapa saja yang apa yang kita bisa perbuat, kita bantu, kita lakukan sehingga hidup kita yang manfaat Pak Ustadz. Amin, insyaallah. Begitu. Salam buat rekan-rekan semua. Amin. Dan di sini juga mungkin perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan Al-Mekah, kami mohon doa restunya, semoga doa dari Bapak ataupun guru-guru Semua, dari pesantren iya. semua, Pak Kiai, Iya. semua semoga apa yang kita lakukan atau produksi di Abang saya Bang Yudi ini Iya. juga diberkahi. Oke. Karena di sini Pak Ustadz, obat adalah cuma sarana syariah. Iya. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang kita bisa berbuat maksimal untuk membantu sesama, kemujaraban obat ini semakin aktual. Kan gitu Pak Ustadz. Siap. Jadi terima kasih sahabat-sahabat Al-Mekah semuanya. Tadi Pak Nedi bikin closing statement adalah mohon doa kepada Pak Rudi. Saya bermohon juga kepada seluruh para kiai ajengan, Amin. sahabat-sahabat Al-Mekah mau dimanapun. Iya. Saya berharap doanya selalu untuk Pak Nedi dan Pak Rudi, Pak Yudi ya. Pak Yudi. Pak Yudi Ya. untuk masalah kelanjutan bisa berbuat amal terus terhadap PJ daun teratai ini. Jadi saya harapkan ini ada pabriknya ada di Bandung Ya. dan kita nggak usah jauh-jauh dan semuanya ada di sini. Dan ini bukan beriklan sebenarnya, Ya. ini adalah sebagai sosialisasi. Betul. Bagaimanapun juga sahabat-sahabat pasti akan sehat. Jadi Amin. terima kasih semuanya, salam Ya. sehat selalu. Oke, siap. Semoga Amin. kita bisa berkesinambungan terus. Amin, Dan insyaallah. untuk program pesantren sehat akan saya bikinkan konsepnya biar Baik. supaya Pak Nedi bisa mengajari dan mengedukasi Insyaallah. sahabat-sahabat Al-Mekah yang ada dimanapun dan saat ini kami jangkau. Insyaallah. Jadi sekali lagi untuk sebagai penutup terima kasih banyak atas ininya ekstensi semuanya. Jangan lupa tonton, like, comment, share dan berikan yang terbaik untuk para pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.